Selamat siang teman-teman, di hadapan saya saat ini sudah ada beberapa item giveaway yang bisa kamu peroleh. Terdiri dari sebuah sling bag Helicontex, ada 2 t-shirt yang pasti kamu suka, lalu ada 2 topi yang gak kalah keren ya. Semua giveaway ini adalah dari ITG Indo Tactical Gear. Simak video ini sampai selesai. Salam dan ketentuan untuk mendapatkan giveaway ini ada di akhir video. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya bersama, sebenarnya ini sahabat lama saya ya. Udah lama banget, dari mungkin 2008. 2008 Iya. Saya udah lupa 2008 ternyata. 2008 saya udah kenal sama Mbak Vivi. Nama lengkap beliau ini Vivi Wahyuni. Yep. Cukup terkenal sebenarnya, sangat, terutama orang-orang yang ada di komunitas. Ya intinya mungkin dari kelompok, dari teman-teman dari anggota TNI. Iya. Polri, khususnya Brimob, itu sangat kenal dengan namanya Mbak Vivi. Dan saya juga sudah kenal beliau cukup lama. Awalnya sih kalau saya nggak lupa-lupa ya Mbak Vivi ya. Dulu kan ada waktu saya masih di majalah Komando. Betul. Majalah Komando, saya melihat ada profil seorang perempuan berkecimpung di dunia yang menurut saya ini mungkin dalam tanda kutip dunianya laki-laki. Iya betul. Yang dijual ya mungkin teman-teman bisa lihat di ruangan ini urusannya sama Tactical gear. Tactical gears militer ya, ada sepatu, ada senjata. Terakhir beliau ini juga masukin senjata. Nah jadi saya secara pribadi kagum lah ya sama Mbak Vivi ini, kok bisa-bisanya masuk ke dunia yang butuh saya kira butuh effort yang cukup tidak sederhana. Iya. Apalagi mungkin secara ekonomi mungkin marketnya juga niche kali ya, Iya, kecil. betul, niche Tapi market. Mbak Vivi-nya, bayangin ini udah tahun 2021 berarti udah survive 13 tahun. 13 tahun Iya. dalam mengurus hal-hal seperti ini. Nah, jadi sebenarnya menarik ya. Coba kita ingin kupas. Saya juga dari dulu pengen tahu sebenarnya apa sih kok Mbak Vivi tiba-tiba ada di dunia ini gitu lah. Iya. Di dunia ini. Padahal dari anak STM ya. Iya, lulusan Ya, STM. Lulusan STM. Kok bisa-bisanya ada di sini? Itu ceritanya gimana Mbak Vivi? Biar teman-teman juga tahu nih. Oke. Nggak perlu memperkenalkan diri ya. Iya, nanti kenal Kalau Pak sendiri. Benny udah kenal. Kalau sekolah emang benar di STM. Kebetulan di Rawamangun itu ada STM Pembangunan 4 tahun. Iya, betul. Sekarang jadi Sekarang SMKN 26. 26 ya? Nah, itu kebetulan yang meresmikan adalah Pak Harto. Oh, 1 Juli 1971. 71. Ya, angkatan pertamanya 71. Saya kebetulan masuk 2001, lulus 2005. Kebetulan STM Pembangunan itu satu-satunya SMK di DKI yang basis pendidikannya 4 tahun. Jadi tahun keempatnya itu ada yang namanya pendidikan sistem ganda. Nah, pendidikan sistem ganda itu ya mirip-mirip, cuma bedanya nggak ada guling-guling, nggak ada merayap. Jadi 4 tahun itu, yang tahun keempat kita magang. Iya. Yang pada saat itu karena sesuai jurusan yang saya ambil, pendidikan mesin otomotif, magangnya di Toyota Astra Sunter, kebetulan deket dari sini. Nah kebetulan waktu itu sesuai jurusan mesin otomotif, biasanya kan ketika mau masuk Toyota tuh suka ada pengklasifikasian lagi penjurusan. Ada yang dapat di bagian engine general, ada yang dapat di body and paint. Nah kebetulan saya dapat di bagian body and paint. Jadi yang namanya ngamplas, moles, ngecat, sampai belajar color matching waktu itu di situ juga. Mulainya ada di sini ketika salah satu mobil customer yang saya kerjain waktu itu, kalau nggak salah namanya Pak Irwan, insya Allah sih orangnya masih hidup. Dia nanya, lu nggak capek kerja ngamplas moles begini, katanya nggak pengen kerja normal. Kerja normal tuh gimana Pak? Ya di kantor lah, ada AC-nya, katanya depan komputer. Ya kalau ada sih mau Pak, dicoba dulu paling, katanya. Oh ya udah. Terus beliau udah kasih kontak, kebetulan waktu itu insya Allah sih orangnya masih hidup juga Pak Stefanus Siboye. Pada saat itu beliau salah satu pengusaha yang pegang keagenan untuk merek Black Hawk. Nah tempatnya Bapak mungkin udah tahu di Pramuka kan? Di Pramuka. Waktu itu masuk, terus di sana dari 2008 sampai 2012 Agustus kurang lebih di sana 4 tahun 8 bulan. 4 tahun ya. Ya, dari situ akhirnya saya pikir udah cukup kali ya, maksudnya 4 tahun lebih di situ. Saya pikir udah saya mau coba resign
dan desain, akhirnya saya coba nge-build, bangun sendiri gitu loh. Bangun sendiri dimulai dari dropship. Dan waktu itu kebetulan kenal customer juga. Masih hidup juga si Pak Aryo Mulyawan, kebetulan saat ini ya punya Texpack. Udahlah katanya, lu ambil barang-barang gua aja, lu jual katanya. Kalau laku lu bayar, nggak laku lu pegang katanya. Atau kalau lu mau dropship lu ambil ke tempat gua katanya. Oh yaudah Pak, boleh lah. Emang pada saat itu memang ya satu tempat udah jelas nggak punya kendaraan, waktu itu juga belum punya, sangat-sangat terbatas lah. Ya udah, dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti 2012 itu. tadi ya? 2012 Agustus sempat bangun toko, waktu itu judulnya H45 namanya, H45. Sempat bangun di belakang Mall Arta Gading. Itu hanya bertahan 8 bulan kurang lebih, karena yang punya kelihatannya manajemennya agak berantakan. Jadi waktu itu saya diminta bangun toko itu sebagai business development. Tapi karena manajemennya kurang oke, tokonya tutup nggak lama. Nah dari situ baru kepikiran mulai untuk bikin toko sendiri. Makanya waktu itu udah sempet mulai punya mobil Innova. Cuma karena belum punya tempat pasti, akhirnya udahlah coba kita keliling-keliling dulu. Sempet nongkrong-nongkrong di Polda, buka bagasi. Sempet nongkrong-nongkrong di Bukalapak. Iya, Bukalapak lah. Sempet nongkrong-nongkrong di Kelapa II, buka bagasi. Kenapa terpikir buka bagasi? Karena dulu pernah jualan keripik juga kan, Maici. Nah dulu kan Maici sempat booming-boomingnya. Gentayangan guys di 7-Eleven Salemba. Dari jam 7 sampai jam 10. Oh, gentayangan tuh maksudnya nongkrong ternyata. Buka bagasi. Oh ya udah, kenapa nggak coba buka bagasi aja? Sempat orang berpikir, lu bukannya malah ngejatuhin nilai tuh barang dengan buka bagasi di mobil. Aku sempat bilang, berlian lu mau cemplungin ke got juga ketika lo ambil tetap berlian kan? Iya. Ya udah, apa masalahnya? Ya udah. Jadi buka bagasi seadanya. Ke Kelapa II, ke Kostrat, ke Cijantung. Untuk buka bagasi kan nggak gampang, maksudnya akses masuk. Nah itu dia, kebetulan I have a privilege, dalam arti privilege itu ketemu customer, ada koneksi yang sudah dibangun dari 2008, terus ketemu orang, terus akhirnya, Pak izin mau buka lapak jualan. Oh iya silakan Mbak, yaudah buka lapak. Akhirnya di lapangan tembak Brimob, ketemu Pak Sony Prabowo, ketemu Mas Parjo, ketemu Bang Kevin, ya dari situlah semuanya kan. Jadi akhirnya terbiasa ketika kita mau laporan titip KTP, wah nggak usah Mbak, bawa aja. Saking udah kenalnya sampai segitunya orang gitu loh. Kecuali kalau tempat-tempat tertentu atau enggak ketika mereka lagi uplusan belum kenal. Cuma kalau yang udah terbiasa buka jendela, wih siap Mbak Bibi, sampai ada yang kayak gitu. Jadi kita sampai suka sendiri, oh siap Pak. Akhirnya besok-besok ke situ kadang kita bawain donat, kita bawain kue. Bukan dari segi hormat ya, tapi dari segi apresiasi. Kita kan lagi merintis, mereka sampai segitunya nggak mempersulit lah. Jadi udahlah nggak usah Mbak, tinggal KTP, orang cuma jualan aja. Masuk Mbak katanya, nggak apa-apa saya kenal kok Mbak Vivi. Jadi dia tuh ngomong sama rekannya lagi di dalam pos seperti itu. Pak makasih ya, aku bilang itu. Udah masuk di dalam jualan. Jadi awalnya di Boulevard waktu itu barengan sama DJI. DJI di lantai 2, kita di lantai 1. Tandem lah dengan berharap DJI marketnya retail dapet, terus dari market artikel gearnya ada juga yang nyangkut ke DJI. Itu berjalan setahun, lalu kita putusin untuk cari tempat yang lebih gede karena barangnya nambah, stoknya nambah, terus kita berpikir space-nya pun kelihatan kurang gede untuk display. Akhirnya kita putusin di sini dan kita menempati Hibrida ini dari 2016 September. Dan sekarang sudah memasuki tahun kelima di sini. Kalau ITG sendiri November kemarin 7 tahun. 7 tahun ya. Sekarang jalan tahun ke-8. Ya. Tapi awalnya kan tadi dari pramuka ya, ke Mbak Vivi. Memang waktu pada saat itu apakah memang melihat wah ini marketnya boleh nih gua garap gitu. Apa yang momentum apa yang membuat Mbak Vivi terus kemudian yakin oke, gua kerjain gitu. Satu yang saya punya waktu itu pegangan saya adalah customer. Orang ngelihat saya di sana lama. Bukan berarti ketika saya pindah niat saya entah juga orang ikut ke gua, enggak seperti itu sih awal niatnya gitu loh. Walaupun sebenarnya itu terbaca oleh orang-orang lama, ngelihatnya adalah saya merebut customer lama. Sebenarnya nggak seperti itu. Makanya ketika saya mutusin untuk bangun toko baru, saya nggak ngambil brand keagenan yang bos saya lama punya gitu loh. Saya nggak ngambil keagenan Black Hawk, saya nggak ngambil keagenan Revision,
saya nggak ngambil keagenan SOG karena saya pikir banyak brand tactical yang saya bisa compete dan saya bisa besarin di sini. Makanya saya mulai dari UF Pro, Slovenia, terus ada Pentagon dari Greece, ada Maxpedition, ada Vanquest. Karena saya pikir prinsipnya gini, kita mau bisnis panjang dan saya pengen customer punya brand identity bahwasanya ketika mereka tahu UF Pro, oh cuma si Vivi yang punya. That's it. Pentagon, oh kalau Pentagon Pak di ITG doang adanya, nggak ada tempat lain. Jadi saya pengen punya diferensiasi dan saya cuma pengen orang tahu bahwasanya barang itu hanya bisa didapetin di ITG. Itu prinsip lainnya. Saya mau panjang dengan cara saya nggak mau injek kaki orang lain. Jangan karena saya tahu Black Hawk marketnya gede, terus saya mau ngambil keagenan Black Hawk. Satu, kedua, rasanya sih agak impossible juga karena setahu saya itu biasanya masing-masing negara itu hanya mempunyai keagenan itu satu biasanya, satu atau dua, tapi biasanya satu toko boleh main retail, satu toko lagi nggak boleh main retail, jadi dia memang dispesify hanya untuk project, itu untuk supaya market mereka nggak clash. Setahu saya sih seperti itu Pak, kalau di dunia bisnis barang-barang seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Tapi berarti di antara pemain yang ada di khususnya di Jakarta sendiri itu ada kayak semacam apa ya? Komitmen kali ya. Sebenarnya kalau antara pedagang di Jakarta sih komitmen nggak ada. Kan nggak banyak juga tuh yang betul. Yang premium apa itu kan nggak. Aparel memang nggak banyak sih Pak. Cuma kalau saya prinsipnya gini sih Pak, kita kan punya reseller nih. Dan reseller itu saya coba maintain dalam satu grup udah hampir 4 tahun. Kalau saya prinsipnya satu, siapapun yang bermitra ke saya sebagai reseller, kita sama-sama jalan. Kalau di daerah Batam dia sudah jualan UF Pro, kalau memang dia mau, dia perform sama kayak umpama Yoko di Kelapa 2 Gana Tactical. Mbak, saya mau besarkan Pentagon, silakan. Diskonnya saya tambahin. Karena yang namanya bermitra tuh bukan cuma saya doang yang nanti akan kaya, saya juga pengen mitra saya kaya gitu loh Pak. Iya dong, masa salah satu pihak kaya sementara mitranya babak belur, saya juga nggak mau kayak gitu kan. Tapi saya sih sebenarnya punya konsep yang namanya mitra sama agen itu kerjasama Pak. Sampai sekarang pun kita masih melakukan yang namanya dropshipper. Karena bagi saya kita semua punya keterbatasan. Kan nggak mungkin semua keagenan brand tactical Bapak mau ambil sendiri. Iya dong, satu target. Terus kedua, soal ya balik lagi cash flow. Seberapa sanggup kita ngambil semua keagenan dengan minimum apa order 5.000 euro, 5.000 dolar. Ya dong, sekarang kalau rata-rata segitu ya? Rata-rata segitu. UF Pro itu awal kalau nggak salah sekitar 3.000 euro. Minimal itu ya? Minimal awal order. Tapi kalau setelah awal sudah achieve kemari-kemari, yang penting kita konsisten jaga orderan, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kan contoh kayak sekarang, contoh Swarna. Dia masukin Fab Defense, dia masukin Microroni, dia masukin holster apa yang dari Israel aku lupa. Phobos. Kita nggak perlu jualan Phobos. Pak, aku mau ambil dong holster ke Pak Iswar. Oke Mbak, mau beli berapa? Ya, biasa Pak, dropship. Oke deh, diskon 30%, 20%. Boleh. Ya udah dropship. Begitu barang dikirim, Mbak, titip ya. Kirim ke AKBP ini. Pengirimnya ITG. Oke. Barang dikirim, Mbak, ini resinya ya. Besok dibayar. Selesai. Pada akhirnya kita ketemu ritme bahwasanya saya cuma mikir, nggak semua barang mesti gue punya ternyata. Dan nggak semua barang gue mesti ambil keagenan. Ternyata dengan bermitra pun kita bisa gede juga. Kenapa? Jadi sekarang barang itu nggak perlu kita bilang nggak ada pak. Kalau memang nggak ada kita bilang nggak ada. Tapi ketika kita masih bisa usahakan, Mbak punya Fab Defense nggak? Kita sih nggak punya Pak. Sebentar kita carikan ke reseller lain. Kita carikan. Ya kan tujuannya kan solusinya kan kita menyiapkan solusi untuk masalah Bapak. Gue nggak punya holster untuk G2 contoh. Gue nggak punya holster untuk CZ. Lu bisa bantu nggak Mbak? Bisa. Sekarang harga di sana 1,2, kita jual 1,5. Kok lu bisa Mbak jual 1,5? Kita menyediakan solusi dan mereka puas dengan harga segitu. Lu bisa jual harga segitu? Bisa. Itu kadang yang orang aku bingung. Kenapa orang taunya di ITG barang premium? Betul Pak memang. Tapi ada sebagian orang yang bilang ITG itu barangnya mahal. Ya, betul. Tapi bagi sebagian orang ITG itu adalah apa bacanya? Pusatnya solusi. Lu ke ITG aja, nggak ada kok di sana. Sampai dibilang Palu Gada. Ada Pak. Serius. Pokoknya kalau ada masalah bisa di. Iya sampai aku lupa sampai ada customer yang pernah namain di kontaknya Vivi Palu Gada. Sampai kayak gitu. Saya gue bilang Pak jelek banget ganti aja Vivi ITG. Gue udah terlanjur namainnya itu ribet ganti-ganti. Sampai kayak gitu. Iya. Aku ketawa sendiri.
Ada juga sih yang sampai sekarang nggak ganti-ganti kontak tuh Vivi Blackhawk. Salah satunya Tama. Oh, Tama. Iya. Oke. Jadi kalau telepon Vivi Blackhawk, ya ilah dalam hatiku. Begitu pas lihat kontaknya memang Pak, sampai sekarang masih dinamai Vivi Blackhawk. Mbak, tapi kan pasti Mbak Vivi menjalankan ini tidak seperti seindah yang orang lihat ya. Ya, itu mah pasti enggak. ada, ya namanya seperti ombak ya, kadang tinggi, kadang Ya, rendah. Mungkin Mbak Vivi pernah, ya kalau saya ngamatin pernah satu masa kapan gitu ya, hilang gitu dari sosmed. Iya. Ini kemana, ITG kok Iya, iya. nggak pernah ngupload sesuatu. Ya saya cuma ini aja sih, wah hilang ada data gitu, mungkin bisa di. Kalau seperti yang tadi Pak Benny bilang, bisnis ini memang niche market sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya optimis barang-barang seperti ini tuh sebenarnya nggak habis musimnya. Cuma paling ada masa ibaratnya brand itu terlalu mateng. Kayak contoh kayak 511 Maxpedition itu termasuk brand lama. Jadi brand itu dia ada masa ketika terlalu mateng, ketika awalnya dia nanjak, dia incline, nanjak. Ketika dia terlalu matang, dia akan decline. Kenapa? Gempuran produk-produk baru, terus brand-brand baru, terus ketertarikan produk orang mengikuti teknologi. Ya ada yang teknologi pakai Gore-Tex, ada yang teknologi pakai SimSeal dan segala macam. Orang mengikuti gitu loh. Jadi saya sempat ada di fase sampai bingung mau masukin brand apa. Satu, kebetulan kan memang di sini saya sendiri. Jadi sampai ngerasa tuh cari duit dari mana ya. Jadi asal Pak Ben tahu aja, itu kebetulan mobil 4 tahun kemarin digadein buat nyari, ya buat tambahan modal lah, buat tambahan modal belanja gitu loh. Karena saya cuma mikir mau sih minta tolong orang, cuma kira-kira orang akan percaya nggak kalau saya minta tolong gitu loh. Kira-kira seberapa berani orang ngasih uang ke saya untuk modal usaha. Apakah suatu hari kalau modalnya nggak balik terus saya akan dicari? Mau ngasih ini. Oh ya, boleh kok untuk 2022. Kebetulan mobil baru ambil BPKB-nya kemarin Desember, alhamdulillah. Baru ya? Ya baru. Jadi setelah 4 tahun disekolahin, jadi sudah selesai. Jadi ada fase di mana saya ngerasa satu memang down-nya itu ya banyak brand yang sebenarnya kalau bisa dipikir lebih kecil daripada saya yang lumayan, kenapa saya pikir saya harus berhenti gitu, harus stop gitu kan. Ada fasenya seperti itu Pak. Cuma saya pikir saya masih bisa survive itu karena customer, Mbak masukin ini dong, Mbak masukin ini dong, Mbak saya pesan ini dong. Jadi ada komunikasi antara Mbak Vivi dengan customer juga ya, dan mereka juga selalu memberikan support. Iya, rutin Yang Pak. membuat Mbak Vivi selalu, wah ini harus tetap dijalankan. Iya, gitu. iya betul. Jadi saya Cuma pikir persoalannya mereka kan nggak tahu kesulitan Mbak Vivi. Enggak, sama sekali enggak. Nah itu dia. Cuma kadang mereka tanya, Mbak kenapa sih lu nggak masukin ini? Saya sih bisa aja Pak masukin, tapi modalnya terbatas. Emang berapaan Mbak harganya? Sekian Pak. Kalau gue DP bisa dong diorderin, bisa Pak. Ya udah. Nah akhirnya dari situ tuh, ya udah Mbak gue DP deh gue order. Nah ya udah akhirnya kita coba beraniin lah order sedikit-sedikit. Jadi ketika kita order contoh 1.000, customer kan bayar DP 50% dong. Nah 50% ini sebenarnya sudah tercover dengan harga barang di luar shipping sebelum margin kita. Ya udah kita pakai bayar, kita habisin tuh duitnya buat pakai bayar. Jadi begitu datang barang itu dibayarin, itu tinggal keuntungannya kita sama overhead kita. Akhirnya aku pikir ya udahlah, sekarang coba deh kita berlakukan barang-barang PO dengan DP supaya kita juga nggak megap-megap. Karena dulu kita nggak mau Pak melakukan barang PO itu dengan DP. Dalam arti kita mau coba service, tapi ternyata salah. Akhirnya kitanya lumayan megap-megap. Karena kan barang-barang yang PO harganya kan lumayan. Jadi kadang kita niatnya nggak mau ngebebanin customer, kita mau servis tapi ternyata kitanya lumayan babak belur. Ya udah akhirnya kita berlakukan. Bahkan ada yang beberapa customer langganan yang nggak diminta DP, bayar full payment, lunas. Tapi kan Pak barangnya belum sampai. Nggak apa-apa Mbak, yang penting saya udah bayar. Saya nggak ada utang. Udah. Ya kita sih bersyukur sama orang-orang kayak gitu. Kenapa? Kitanya tertolong gitu loh. Kitanya sangat terbantu gitu loh. Kalau solusi kayak perbankan gitu, nggak pernah mau sih Pak. Nggak. Mbak Vivinya yang nggak mau ya? Saya memang nggak mau. Satu, tanggung jawab. Terus kedua, saya kan punya staff ada 10. Amit-amit kalau ada apa-apa sama saya gitu kan, siapa yang mau menanggung hutang-hutang itu gitu loh Pak. Jadi makanya kemarin saya terbersit untuk segera menyelesaikan tanggungan-tanggungan mobil disekolahin dengan tujuan kita kan nggak tahu ya Pak ada umur sampai kapan gitu kan.
Karena kan saya suka berpikir gitu kalau ada orang meninggal itu jadi pengingat buat kita kan sesama muslim. Jadi waktu gue sampai kapan? Jadi saya sebisa mungkin emang ngurang-ngurangin sih yang namanya utang gitu loh. Ya. Saya nggak berani gitu, apalagi menyangkut toko. Kalau pribadi sendiri saya mau ngutang di luar oke lah. Tapi sih so far nggak. Saya nggak mau. Kalau toko ini kontraknya tuh per tahun atau? Per 2 tahun. Per 2 tahun. Ini kebetulan baru kita perpanjang sampai 2022. 2022 ya. Terus Mbak Vivi, apakah ada terkait penjualan apparel militer kayak gini ini, apakah ada momen-momen tertentu yang membuat produk ini lagi booming atau yang ini lagi booming? Ada nggak sih kondisi tertentu yang membuat dia? Ada sih, biasanya produk-produk collab atau enggak produk-produk baru UF Pro. Karena kan UF Pro ini memang di Indonesia kan kita yang punya. Paling deket itu Australia sama Jepang itu kalau mau order juga ke kita. Ukraina juga ada yang pernah order ke kita ya? Ya, Ukraina juga order ke kita. Dari luar juga ada ya? Ya, karena di Ukraina sendiri nggak ada agennya, jadi mereka order ke kita gitu loh. Ada produk tuh sampai yang meledak banget, contoh kayak Earmore kan yang pakai Instructor Zero. Nah, itu kita pakai dengan kita ngupload foto dia, orang beli, oke Pak, gue mau gitu loh. Atau contoh, Bapak kenal Kevin ya? Ya. Dia kan pakai UF Pro juga. Once kita ngupload foto dia pakai celana pendek UF Pro, katanya, Mbak, emang caranya berapaan? Udah pesen. Jadi saya sih nggak pernah endorse Kevin ya, cuma baru saya mau nanya. Bang Kevin enggak, dia nggak di endorse, bayar dia. Malah mestinya kita yang bayar dia gitu. Cuma kadang ketika dia pakai, dia kan followersnya lumayan banyak ya. Betul. Terlepas orang cuma nanya harga, berapa harganya atau ada warna apa aja, lantas baru beli. Trafficnya begitu dia yang pakai cepet. Dia, Tama, satu lagi ada Yoga, seorang Bandung, Jabar, cepet. Jadi memang sebenarnya produk-produk ini ketika yang make orangnya icon, langsung cepet gitu loh. Dan yang bikin gede lagi biasanya tuh event nembak di PSC. Biasanya kalau pas kita lagi buka roadshow, ya entah itu di Solo, entah itu di Jogja, Surabaya, pasti lumayan gede. Tapi umumnya customer-nya itu dari kalangan TNI Polri atau ada sipil juga, Mbak? Sipil ada. Biasanya umumnya TNI Polri ya? Umumnya TNI Polri. Polri, Brimob lebih gede sih, kurang lebih 80%, 70%, 80%. Sisanya TNI, sipil, sama anak-anak airsoft, terus yang hobi. Memang anak-anak off-road yang memang senang pakai, atau memang orang-orang yang pakai motoran, senang pakai celananya UF Pro, udah itu aja. Anak-anak motor juga ada, anak-anak off-road juga ada. Ada juga ya? Ada. Biasanya kesini pasti ada yang ngajak, karena nggak mungkin ujuk-ujuk mereka mau beli Helicon buat naik Ducati. Ada yang ngajak, ternyata memang ada yang memperkenalkan. Iya. Bapak kenal Komjen Arif Wahyunadi, bapaknya Mas Harnas. Mas Harnas sih kan? Bapaknya kan motor kan, BMW kan. Kalau kesini kan ngajak teman-teman ya kan. Nah, itu sama. Teman-teman motor diajak kesini, makanya pakai celana UF Pro, pakai tas Max Expedition buat touring berhari-hari. Iya, pasti ada yang ngajak. Karena barang-barang ini sebenarnya cocok untuk outdoor, tapi nggak semua orang outdoor, nggak semua orang mobil, off-road, motor tahu brand-brand ini. Jadi sebenarnya spesifiknya military sama law enforcement. Tapi ada yang pakai. Mbak, kadang saya lihat misalkan gini ya, lagi ada operasi gitu, itu cukup berpengaruh kalau nggak salah. Pengaruh, sangat pengaruh. Cuma kan kadang saya sih sebenarnya suka dapat dokumentasinya nih, gue pakai pas dinas di sini. Cuma memang ya itu keterbatasan saya untuk nggak post, tapi nggak usah diposting buat lu aja. Ya udah, ya paling kadang kita crop, tapi kita crop pun kadang orang tetap notice. Langsung pada nge-DM, pasti Bang Kevin, pasti Pak Tama, pasti si Anu, kayak gitu loh. Jadi kadang kita yang niatnya tadinya coba merahasiakan malah jadi kebuka sendiri. Udah paling kita jawabnya nyengir aja gitu kan. tapi itu pengaruh Pak, itu sangat pengaruh. Ketika mereka pakai di dinas, ketika mereka pakai keluar, mereka tiba-tiba foto atau ada yang foto atau enggak Mbak, tadi gue lihat si Anu pakai ini, beli dari lu ya. Ada size berapa aja, ya kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya accidentally gitu loh. Kita nggak minta mereka pakai, tapi mereka pakai. Itu sebenarnya bahasanya kurang lebih free promotion buat kita. Kurang lebih Pak. Terus kalau boleh tahu ada berapa sih Mbak yang bermain di bisnis seperti ini di
khususnya di Jakarta atau mungkin ada di kota-kota besar lain? Di Jakarta sih kayaknya banyak Pak. Banyak, Kan ada Pak Aryo Texpack, Iya. terus di ITG, terus Band Tactical itu kan ada Pak Setio Bimo Iya, sama iya, Pak Oksi, Bagus sih. terus Pak Arif Iya, 511 sama Maxpedition juga. Tapi Terus- jumlahnya nggak nambah ya? Jumlahnya sih nggak nambah, tapi kalau saya lihat pertumbuhan resellernya banyak di Instagram sama di Tokopedia. Ya Mut ya? Resellernya banyak. Produk yang dijual sama, foto-foto yang dijual pun tampilannya sama. Jadi sebenarnya sih kayaknya mereka antara memang reseller atau dropshipper. Kemungkinannya sih dua itu doang. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ketolong. Malah kalau saya dulu prinsipnya nanti kalau memang sana reseller kita udah banyak, kita jadi stokis aja biar mereka yang jualan. Mereka Jadi yang jualan. kita cukup punya gudang, cukup Iya. punya sistem, kita packing barang mereka, pengirimnya ya mereka. Contoh orang Batam itu siapa namanya? Ruli nama tokonya apa ya? Lupa aku. Warrior Tactical ya? Ya oke. Yang di Batam Warrior Tactical Supply itu juga kan yang punya polisi. Terus atau enggak yang di Bandung reseller kita juga SW Tactical gitu kan. Jadi saya sih justru malah ketolong gitu loh. Ya itu makanya tadi prinsipnya kan bermitra itu sebenarnya sama-sama membesarkan gitu loh. Malah Enggak. sebenarnya nggak repot lagi ya, Iya. karena sudah ada yang menjual kan. Iya, betul. Tapi kebanyakan sih memang reseller dropshipper dari sini. Mbak, biasa ya pengirimnya Y Tactical. Mbak, biasa ya Mbak pengirimnya Kleon Tactical. Jadi kita packing, udah dikirim resi, siap Mbak, saya transfer maleman. Udah kayak gitu aja. Soalnya rata-rata jadi reseller itu memang anggota. Iya, iya. Betul. Jadi memang mereka ada keterbatasan waktu di lapangan untuk packing, untuk jualan. Tapi mereka rajin ngupload WhatsApp story, rajin ngupload Instagram story. Jadi jualannya by sosial media. Terus saya kepikirannya gini Mbak, ini kan produk dari luar semua ya. Iya betul. Ha. Sebenarnya kan kita industri terkait seperti ini di dalam negeri kan sebenarnya juga nggak kalah. Ini kalau Mbak Vivi mungkin bisa memberikan insight mungkin ya kepada mungkin bisa jadi jangan tersinggung ya maksudnya teman-teman yang bergerak di industri seperti ini. Kenapa kita tidak punya produk sejenis yang juga quality seperti mereka, tapi pasti nanti harganya juga akan mungkin bisa lebih ditekan lebih murah. Iya. Potensi itu kan punya. Saya yakin sih industri di dalam negeri bisa. Nah, cuma kenapa kok kita selalu akhirnya tidak bisa compete sama mereka gitu ya dengan produk luar? Iya. Industri apa? Mungkin ada Mbak Vi bisa memberikan masukan gitu ya. Supaya mereka lebih marketnya ada loh. Iya, lebih termotivasi. Kalau saya sih sebenarnya produk lokal tuh support. Kita jualan juga produk lokal kok mulai. Reseller mulai udah hampir lebih 6 tahunan. Pada dasarnya semua produk lokal itu bagus. Kalau saya sih sebenarnya bicara masalah konsistensi ya. Ada beberapa produk yang memang ketika di satu hari satu waktu mereka nanti salesnya boosting naik, ada penurunan kualitas. Atau dibalik kualitasnya nggak turun tapi harganya sama seperti harga produk luar. Oke. Nah itu yang kadang orang pikir loh, ini lokal VI ya, ini luar iya, kok harganya cuma selisih 20.000 sih, selisih 50.000. Orang kadang mikir gitu. Ekspektasi orang, kenapa produk lokal nggak bisa lebih murah daripada produk luar? Itu Pak, itu dilemanya. Jangan ada yang tersinggung ya. Enggak, karena memang contoh kayak topi, saya punya ada beberapa brand lokal lah. Helikon itu kita jual 175.000 sampai 200.000. Jadi ketika orang beli topi lokal di 150.000, 175.000, orang tanya bedanya apa? Kenapa Helikon harganya hampir sama dengan Molay? Atau contoh gitu. Atau Helikon kenapa Pentagon kenapa sama dengan Kleon Tex? Kurang lebih kayak gitu loh. Jadi orang pilih ya udah deh Helikon aja deh nggak apa-apa. Mereka ngeliat brandnya. Iyalah lumayan lah Helikon 200.000 beda dikit udah gitu. Jadi sebenarnya Molay, Kleon Tex, Street Tex produknya bagus, cuma ya permasalahannya di orang kita itu konsisten. Saya sih nggak nutup mata sama yang kayak gitu. Kita terlalu minded Bisa jadi Pak. Pengen dari luar gitu. Bisa jadi Pak. Satu, kita ngelihat fashion di luar itu tumbuh kembangnya cepet banget. Belum kalau produk tactical di sana kan summer mereka beda. Terus untuk winter mereka beda. Udah gitu warna kemo di luar yang bisa didapat itu memang lebih banyak daripada yang kita punya di sini gitu loh Pak. Jadi menurut saya sih itu lebih bagus. Tapi kalau masalah jahitan, Molay itu rapi sekali. Barang-barang lokal yang asal dari Solo, Salatiga, Jogja. Ari harus seneng itu.
Iya, sebenarnya promosi gratis nih Pak. Ari udah nggak pernah kesini sih soalnya. Jadi sebenarnya jahitan Molay itu bagus Pak, bagus banget. Kalau di compare sama Pentagon, sebenarnya jahitannya bagus sama Molay. Cuma kan, again balik lagi, nggak semua model, nggak semua varian produk bisa dilengkapi oleh produk-produk dalam negeri. Jadi pada dasarnya, apakah semua produk itu produk Indonesia niru produk luar? Enggak. Tapi konsep diferensiasinya kan ada dengan kita berkreasi. Gimana ya caranya supaya produk kita yang punya tuh nggak sama dengan produk luar? Pasti dong semua orang pengen ada unique selling point kan Pak? Iya. Ya pasti. Tapi balik lagi, semua orang kan bisa milih. Tapi kalau saya memang lihat orang-orang di kita, military dan law enforcement kita memang kiblatnya masih ke brand luar. Atau mungkin seorang Vivi Wahyuni menjadi pemecah ini ya, mungkin bikin brand. Sebenarnya Mbak, ya? Kalau bikin brand sebenarnya sih udah jalan Pak. Namanya ITG Apparel. Sebenarnya kita udah bikin lama, udah ada celana, udah ada kemeja, udah ada kaos. Cuma itu balik tadi Pak, keterbatasan saya terkait knowledge produk, pengetahuan produk terkait bahan, kancing, jahitan. Itu juga tidak semua bisa penuhi. Ya, betul Pak. Sama seperti Ari. Ari bilang, Ripshop ini nggak ada di sini. Ripshop ini harus import. Itu kenapa makanya Ari harus produksi itu, mass production itu dia biasanya buka 3-6 bulan. Atau enggak 2-3 bulan. Kenapa? Dia harus nutupin quantity produksinya dia. Kalau aku kan masih berani skala kecil, contoh kayak untuk Walpri lah. Mbak Vivi bikin kemeja 30 berani? Bisa. Kalau saya masih berani Pak, 2-3 biji aja saya telan, 1 aja saya terima. Berarti dilempar keluar berarti Mbak? Dilempar keluar. Iya, ada outsource-nya, karena kan saya belum punya dapur sendiri kan Pak. Cuma intinya, kalau brand sendiri udah punya ITG Apparel, itu sudah berjalan untuk kemeja, celana, kaos. Sementara baru berani itu, lain-lain belum, jaket belum berani juga. Belum. Karena saya nggak mau bikin masif, nggak ada konsep, ataupun saya nggak mau bikin masif karena latah, dalam arti latah, yang penting ada aja dulu brandnya, yang penting brandnya ITG. Saya nggak mau kayak gitu Pak. Karena ketika orang pakai, ya itu balik lagi. Lu beli di mana katanya? Jelek amat. Di Vivi lah, di mana lagi? Waduh, Vivi lagi dalam hatiku. Lu beli di mana? Di ITG. Jelek amat bikin baju katanya, ITG lagi. Karena kalau saya prinsipnya ketika orang ngomong kayak gitu Pak, udah bukan lagi soal ITG, personal. Iya, bahkan kadang ITG itu sama dengan Vivi ya? Iya, itu Pak representasinya. Makanya ketika pas orang komplain kayak gitu, bukan komplain sih. Kalau biasanya AKBP ke atas, Kombes ke atas, Vi lu kalau jual kayak gini jangan kayak gini dong, begini caranya. Oh ya Pak, itu saya anggap udah personal Pak. Udah bukan lagi soal ITG. Karena orang menganggap Vivi itu representasinya ITG dan ITG sebaliknya. Jadi semuanya harus mulai dari elunya dulu Vi. Nanti baru ke ITG, jangan mulai dari ITG-nya. Makanya dulu ketika ada yang mau beli ITG, dulu mau dibeli lah intinya. Mau dibeli, ya? Sama stok sama brand-brandnya. Tapi nggak mau sayanya keluar. Kenapa? Karena menurut dia, si investor baru. Iya, karena menurut si bapak tersebut, soul-nya, jiwanya itu adalah saya. Akhirnya, karena kan pada dasarnya saya mikir, kalau umpama lah dijual 2M, kalau dijual 2M, saya bisa kantongin 2M, saya bikin toko baru bisa dong Pak. Iya, tapi orangnya nggak mau. Orangnya mau tetap. Iya, saya di situ. Ya kalau gitu mau nggak usah dalam hatiku. Ya udah, akhirnya ya enggak. Ya dong, kalau saya mikirnya gitu doang. Tapi ini ngomong-ngomong emang di sendirian ya, founder? Di sini sendiri. Dulu sempat ada salah satu shooter yang ada 2 shooter lah dulu sempat bantu di sini juga, dalam arti bantu mereka invest. Dalam arti saya bikin komitmen Pak, saya butuh uang. Kira-kira dalam waktu 6 bulan saya bisa ganti ke Bapak dengan share profit sekian. Oke deh, boleh Mbak Vivi, silakan katanya. Tapi tetap saya bikin tanda tangan di atas putih, ya Pak, hitam di atas putih, materai dan notaris gitu loh. Ada 2 shooter kebetulan dan saya sih nggak bisa sebut nama. Cuma intinya saya sih berterima kasih kalau nggak ada mereka pun ITG nggak bakalan survive gitu loh. Terlepas dari nama-nama yang udah saya sebut tadi, Pak Stefanus yang bisa bikin saya jadi pinter, terus Pak Aryo yang udah support saya ngasih
keleluasaan lah untuk jualan barang-barang gitu kan. Ada 2 orang lagi yang itu yang emang ngasih support lah ke sini gitu, ngasih domain juga gratis. Ya udah Bu Vivi pakai aja deh, atur aja buat domainnya ITG gratis free, saya kasih mau sampai berapa tahun juga. Oh ya udah, jadi satu sisi sebenarnya sempat mikir sedih banget, orang yang nggak kenal saya sama sekali mau bantu saya. Waktu itu saya mikir kayak gitu, terus orang-orang yang kenal gue kemana nih, aku cuma mikir gitu kan. Cuma balik lagi, yang gerakin hatinya kan bukan saya ya, Tuhan Allah. Saya cuma berdoa aja. Makanya ketika saya sampai sejauh ini, saya pasti ingat orang-orang itu Pak, dan saya pasti selipin doa buat orang-orang itu, karena biar gimana pun I will not survive without them gitu loh. Jadi kalau dibilang sendiri sekarang, iya sendiri, tapi di awal perjalanan sampai sekarang ada yang bantu, ada. Makanya sekarang Mbak Vivi juga sudah ya insya Allah ya sudah mulai settle ya. Sudah Pak, insya Allah settle. Saya juga lihat di Facebooknya mulai sepertinya mau jadi motivator ini. Terus juga mulai ada program menabung ya. Menebar nasi bungkus. Ya. Makanya saya lihat wah ini udah berarti ada stepnya sudah nambah. Iya. Iya Pak. Karena kan saya yakin dalam setiap hak yang kita punya kan pasti ada hak orang lain. Iya. Itu mutlak lah, Muslim pasti tahu semuanya. Cuma kan kalau saya berpikir aplikasinya apa gitu loh. Ya contoh kayak kemarin awal-awal pandemi, kita mikir mau bikin apa anak-anak. Mbak, kalau gitu masukin aja setiap orderan-orderan yang ojek online. Kalau Gojek yang pick up sama Grab yang pick up kasih sembako. Ya udah. Jadi setiap kita lumayan kencang tuh Pak. Jadi orang semua mau order via Grab sama Gojek. Jadi setiap driver yang pick up ke sini kita kasih 1 paket sembako. 5 liter beras. Waktu awal pandemi. COVID, Iya. Pandemi ya. Sampai lebaran ada kali Tik ya? Sampai lebaran kita siapin kurang lebih itu seminggu sekitar 100-an paket. Ya beras, ya telur, ya Indomie, ya kecap, ya saus. Di luar dari itu ke rumah sakit kan kita ngasih masker juga sama makanan kan. Ya aku pikir udahlah, nggak apa-apa nih Mbak katanya. Nggak apa-apa katanya, kan kondisinya lagi gini juga. Saya ngerasain udah 6 tahun kemarin kita udah cuan lah. Kita bisa jalan kemana-mana, anak-anak satu-satu berangkat umroh. Memang kan komitmen saya setiap anak-anak kantor yang mendedikasikan waktunya dan tenaganya di ITG lebih dari 4 tahun, saya berangkatin umroh ya? Jadi itu udah janji saya ke mereka gitu kan. Di luar dari BPJS Kesehatan yang wajib dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib, umroh itu menurut saya bonus lah buat mereka gitu kan. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa lah. Anggap kita udah cuan kemarin-kemarin, sekarang kita waktunya kita nyiram lagi, aku bilang kayak gitu. Emang udah sekarang waktunya lah gantian, aku bilang kayak gitu. Ya udah, makanya kemarin kita sebenarnya udah pasrah juga, tapi kita posting tetap. Dan alhamdulillah sih kalau dari polisi orderan tetap ada aja. Vi, jaket dong 30 PO sebulan bisa nggak? Bisa. Vi, Nemangkawi deh, alhamdulillah sih selama perantau di Nemangkawi itu orderan ada aja gitu kan. Dan dananya kan luar biasa kan. Jadi, Vi, sepatu dong. Vi tas dong, Vi jaket dong, Vi patch dong, ya udah lumayan gitu kan. Ya intinya saya bersyukur produk ini niche market, tapi bukan berarti nggak berdampak, sangat berdampak. Sales kita tuh kemarin sempat turun sampai 65%, Pak, 68%. Yang 2020 ya? 2020. Sampai Desember kemarin, 68%. Jadi dari Januari sampai Februari itu memang tinggi, begitu dari Februari langsung turun terus. Setelah pandemi ya? Iya, setelah pandemi. Nah Juli sempat naik. Juli, Agustus, September sempat naik, nah Oktober sampai Desember turun lagi. Sampai sekarang turun. Iya. Berarti Mbak Vivi itu tidak menjadi mitra resminya TNI atau Polri gitu? Enggak. Kan ada tuh apa sih yang bilangnya ya? Rekanan ya? Rekanan, enggak. Kita enggak. ITG juga enggak sih Pak. ITG juga enggak. Tapi kami di sini sih membuka kesempatan sebenarnya seluas-luasnya. Makanya sebenarnya banyak yang minta kita masuk langsung, tapi memang saya prinsipnya nggak mau. Satu, saya single fighter, masuk ke sana sendiri udah pasti nggak memungkinkan gitu loh. Jadi saya lebih prefer kalau Bapak main deh. Kalau Bapak butuh dibuatin spek, saya bantu. Apa kebutuhannya, saya masukin barang yang saya punya, dan barang yang nggak punya saya kosongin. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya mereka datang by PDF atau by Excel, Bu Vivi boleh dibantu nggak? Bu Vivi yang punya apa? Oke, saya masukin dengan harganya segala macam. Kurang lebih kayak gitu. Siap, waduh keren banget deh pokoknya. Jadi gitu ya, kita udah dengerin ceritanya Mbak Vivi, jadi gimana Mbak Vivi ini membangun bisnisnya yang ternyata
tidak seindah yang kita lihat pada saat ini. Iya, Mbak Vivi, iya. ya. Ada fase di mana Mbak Vivi juga mengalami tekanan, kondisi yang tidak menguntungkan, tapi semua bisa beliau lewatkan dengan satu komitmen keyakinan bahwa ini usaha harus tetap dipegang, dijalankan, tetap karena marketnya itu ada dan kita juga punya will yang baik untuk membantu sesama rekan TNI lah, TNI dan Polri dalam pemenuhan ini. Dan juga saya kira tadi masukan untuk industri dalam negeri saya kira. Sip, oke Mbak Vivi. Pokoknya yang jadi PR banyak, silakan dicatat aja. Baik bagi pemerintah, bagi industri segala macam. Terima kasih Mbak Vivi ya. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast saya bersama Indo Tactical Gears. Seperti saya sudah sampaikan di awal, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan giveaway ini adalah pertama, jangan lupa follow Instagram saya @ben_adrian dan Instagramnya indotactical_id. Yang kedua, tentu banyak nilai-nilai positif yang telah kalian dapatkan setelah menonton video ini. Nah, tuliskan di kolom komentar nilai-nilai positif apa yang kalian dapatkan. Jangan lupa cantumkan akun Instagram kalian, karena pemenangnya akan ditentukan di kemudian hari. Terima kasih.